Di video ini akan dibahas tentang materi matriks. Jadi matriks itu adalah kumpulan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Kemudian nama suatu matriks itu biasa disimbolkan dengan huruf besar atau huruf kapital, dan matriks biasanya ditulis dengan tanda kurung, entah tanda kurung biasa seperti ini atau bisa juga menggunakan tanda kurung siku. Langsung contohnya saja. Jadi di sini contohnya ada matriks A. Nama matriksnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, bisa juga dengan simbol matematika yang lain, tapi biasanya pakai huruf besar atau huruf kapital. Kemudian matriksnya itu berbentuk persegi panjang untuk contoh yang di sini. Kalau misalnya ada matriks B, yang ini berbentuk persegi panjang yang ini karena panjang dan lebarnya beda. Kalau yang ini panjang dan lebarnya kan sama-sama 2 panjang dan lebarnya. Kalau ini ada 4 dan 3. Kemudian untuk besarnya suatu matriks ditentukan berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi di matriks itu sesuai dengan pengertiannya diatur menurut baris dan kolom, karena selain berbentuk persegi panjang dan persegi, diatur berdasarkan kalau baris itu dari kiri ke kanan atau horizontal, dan kolom itu vertikal atau dari atas ke bawah. Besarnya suatu matriks itu ditentukan berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Untuk untuk contoh yang matriks A, ada berapa banyak baris dan kolom di sini? Kalau untuk matriks A ada 1, jadi ini ada 1 baris, 2, 3 baris, dan ada sebanyak 4 kolom. Ini kolom pertama, kolom 2, kolom 3, ini 4. Sehingga besarnya matriks A itu ditulis 3 kali 4. Jadi tulis baris terlebih dahulu, baru banyaknya kolom. Dan besarnya suatu matriks itu disebut dengan ordo. Jadi untuk matriks A berordo 3 kali 4, artinya memiliki 3 baris dan memiliki 4 kolom. Untuk matriks B, banyaknya baris ada 1, 2, banyaknya kolom, ini yang baris, banyaknya kolom 1, 2. Maka besarnya matriks B itu adalah 2 kali 2, atau ordonya adalah 2 kali 2. Kemudian dalam matriks juga ada istilahnya elemen. Angka-angka dalam matriks itu disebut sebagai elemen. Jadi di sini jumlah elemen di matriks A ada sebanyak 3 kali 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini 10, ini hitung 1 elemen. Kalau untuk matriks B ada sebanyak 4 elemen. Dan masing-masing elemen itu
dinamakan berdasarkan letak baris dan letak kolom. Contoh dulu, untuk matriks A, elemen baris elemen dari baris 1 adalah angka-angka yang ada di baris pertama, 2, min 5, 0, dan 1. Elemen untuk baris kedua adalah 0, 8, 5, 3, dan seterusnya. Baris ketiga nggak usah kasih contoh. Untuk kolom, sekarang elemen kolom. Kolom yang pertama yang ada dari kiri, 2, 0, 4. Untuk kolom 2, min 5, 8, 3, dan begitu seterusnya. Kemudian letak elemen matriks itu ditentukan berdasarkan dia terletak di baris keberapa dan kolom keberapa. Contoh, untuk angka 8 di matriks A terletak di mana? Maka dihitung berdasarkan dia terletak di baris keberapa dan kolom keberapa. Karena dia terletak di baris kedua dan kolom kedua, maka angka 8 itu terletak di elemen, kalau untuk menamakan elemen pakai huruf kecil, A22. Kalau angka 10 misalnya, 10 itu A33 karena terletak di baris ketiga, kolom ketiga. Kalau angka min 5, dia terletak di A12. Bagaimana kalau ditanyakan letak elemennya? Misalnya letak A24 itu angka berapa? Maka lihat dari letak baris. Ini berarti baris kedua. Baris pertama, baris kedua, kemudian kolom keempat. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Baris kedua, kolom keempat berarti 3. Sehingga matriks A itu bisa ditulis seperti ini. Untuk letak elemennya, ini A11, A12, A13, A14, sedangkan untuk matriks B dapat ditulis berdasarkan letak elemennya, B11, B12, B21, dan B22. Pakai B kecil karena matriksnya bernama B. Jadi ini berarti baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, B21 baris kedua kolom pertama, B22 baris kedua kolom kedua. Semoga yang tadi bisa dimengerti. Sekarang bagian selanjutnya masih tentang matriks, yaitu transpose matriks. Dari pengertiannya dulu, transpose matriks itu adalah matriks baru yang dibentuk dari pengubahan posisi.
matriks sebelumnya dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contohnya masih pakai matriks yang tadi. Jadi untuk matriks A dengan ordo 3x4 dan matriks B ordo 2x2, tentukan transpos matriks A dan B. Maka transpos itu biasa disimbolkan dengan untuk A menjadi A transpos. Jadi dari baris pertama dirubah menjadi kolom pertama. Baris kedua dirubah menjadi kolom kedua, dan baris ketiga dirubah menjadi kolom ketiga. Sehingga matriks A yang awalnya memiliki 3 baris dan 4 kolom, ketika ditransposkan dia akan menjadi memiliki 4 baris dan 3 kolom, sehingga ordonya berubah menjadi 4x3. Kalau untuk matriks B transpos atau B dengan pangkat T huruf besar tapi kecil di atas, ya begitulah. Sama dengan pengertian yang tadi, transpos matriks itu mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Oke, sekarang pakai kolom. Kolom pertama dirubah menjadi baris pertama. Ini kolom pertama dirubah menjadi baris pertama. Kolom kedua dirubah menjadi baris kedua. Sehingga matriks B karena berbentuk persegi, ordonya tetap sama 2x2, namun letak elemen-elemennya menjadi berbeda, berubah. Dari 2-1 ini 2, 3, -1, 4. Oke, sampai di sini dulu materinya, nanti lanjut di video berikutnya.